Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laksmi Septiana Askar dengan NIM 30100120017 dari kelas AFI 1 jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan dosen pengampu Ibu Musdalifah dengan mata kuliah Psikologi Agama. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama, menjelaskan pengertian kematangan beragama. Yang kedua, menjelaskan pengertian konferensi agama. Dan yang ketiga, menguraikan bentuk perilaku penyimpangan beragama. Dan yang keempat, mengangkat satu kasus terkait konferensi agama dengan memilih satu metode pendekatan dalam menangani masalah atau kasus tersebut. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu apa itu kematangan beragama? Nah, menurut Elport, pada tahun 1953, kematangan beragama ialah watak keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu sendiri akan membentuk respon terhadap objek-objek atau stimulus yang diterimanya, yang berupa konsep-konsep dan prinsip-prinsip, yang pada akhirnya konsep dan prinsip-prinsip yang terbentuk dalam diri individu tersebut akan menjadi bagian penting dan bersifat menetap dalam kehidupan pribadi individu sebagai agama. Nah, jika pada suatu saat keberagaman individu sudah matang, maka kematangan beragama itulah yang akan mengarahkan individu untuk bersifat dan bersikap terbuka pada semua fakta, nilai-nilai, dan memberi arah dalam menuju kerangka hidup, baik secara teoritis maupun dalam keadaan praktik. Selanjutnya, menurut Indarwati, kematangan beragama ialah keberagamaan yang terbuka pada semua fakta, nilai-nilai, serta memberi arah pada kerangka hidup, baik secara teoritis maupun praktis, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang diyakini. Selanjutnya, menurut Sururin, kematangan beragama adalah kemampuan seseorang dalam berpegang teguh pada agama yang diyakininya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, yang disertai dengan pengetahuan keagamaan yang cukup mendalam. Selanjutnya, menurut Jalaluddin, kematangan beragama adalah kematangan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai-nilai agama yang terletak pada nilai luhurnya, serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kematangan beragama merupakan watak keberagamaan yang berasal dari pengalaman-pengalaman yang kemudian kumpulan dari pengalaman-pengalaman tersebut membentuk suatu konsep dan prinsip pada diri seseorang dalam menjalani hidupnya yang bersandar pada nilai-nilai agama. Selanjutnya yang kedua, yaitu konferensi beragama. Apa itu konferensi beragama? Konversi berasal dari kata conversion yang berarti tobat, pindah, berubah, sehingga conversion berarti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Ada beberapa pengertian konversi agama, di antaranya yang pertama, menurut Max Henrik, yang mengatakan bahwa konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau kelompok orang berpindah pada suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Yang kedua, yaitu menurut William James, konversi agama adalah yang berarti konversi agama merupakan berubah, digenerasikan untuk menerima kesukaan, untuk menjalani pengalaman beragama, untuk mendapatkan kepastian. Adalah banyaknya ungkapan pada proses baik itu berangsur-angsur atau tiba-tiba yang dilakukan secara sadar dan terpisah-pisah. Kurang bahagia dalam konsekuensi penganutnya yang berdasarkan kenyataan beragama. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menurut Cakra dalam Teopsikologio Religion, yang mendefinisikan
konferensi agama merupakan sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama. Selanjutnya yang ketiga yaitu menguraikan bentuk-bentuk perilaku penyimpangan beragama. Bentuk perilaku penyimpangan beragama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan bersifat positif, di mana penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Misalnya, atau seperti contoh emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir. Yang kedua, penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk. Bobot penyimpangan negatif didasarkan pada kaidah sosial yang dilanggar. Pelanggaran terhadap kaidah susila dan adat istiadat pada umumnya dinilai lebih berat daripada pelanggaran terhadap tata cara dan sopan santun. Nah, di sini ada dua penyimpangan beragama, negatif dan positif. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengangkat satu kasus terkait konversi agama dan pilih salah satu metode pendekatan dalam mengatasi konversi agama tersebut. Nah, baik langsung saja, yaitu seperti kasus dalam sebuah keluarga melakukan perubahan agama atau pindah agama atau biasa disebut konversi agama dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan. Nah, mereka meninggalkan agama lama dan pindah ke agama baru dan merubah cara hidup keagamaan lama dengan keagamaan yang baru. Seperti contohnya, mereka sudah tidak lagi memiliki sangga sebagai tempat beribadah mereka kepada roh nenek moyang leluhur dan kepada Tuhan-Tuhannya dalam konsep kepercayaan yang lama. Kemudian, mereka juga tidak lagi menyembah patung-patung yang dianggap sakral dengan berbagai sesajennya. Mereka berbalik 180 derajat, benar-benar meninggalkan segala bentuk ritual keagamaan mereka. Bahkan, mereka menganggap menyembah patung adalah sama dengan menyembah berhala, dan itu dilarang dalam agama barunya, yaitu agama Kristen. Nah, faktor-faktor terjadinya konversi agama salah satunya di sini adalah pribadi, di mana pribadi merupakan sebuah keputusan pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam faktor pribadi yang dimaksud di sini yaitu adalah terjadinya perubahan-perubahan yang bersifat psikologis, termasuk pindah agama. Nah, salah satu penyebabnya adalah untuk pembebasan diri dari sebuah tekanan psikologis, di mana di sini pendekatan Gestalt dibutuhkan karena konseling Gestalt merupakan proses konselor yang membantu klien untuk secara jujur memandang pada dirinya sendiri dan menentukan pilihan tentang cara bagaimana agar bisa terjadi perubahan dalam hidupnya. Konseling dapat membawa diri mereka sebagai pribadi ke dalam setiap sesi konseling. Konseling akan memiliki pengalaman hidup yang telah membentuk pribadi mereka. Konselor mendorong pertumbuhan dalam hidup mereka dengan jalan mengeksplorasi pilihan dan keputusan yang diambilnya sendiri, dan dengan jalan berjuang untuk menjadi sadar akan cara yang membuat mereka selama ini mengabaikan potensi mereka sendiri untuk tumbuh. Konseling diharapkan akan terus berusaha hidup sesuai keinginannya sendiri dan belajar dari proses konseling Gestalt yang mengajarkan hidup positif. Nah, mengapa saya memilih metode pendekatan Gestalt? Karena metode ini dapat membantu klien untuk berbicara jujur dan dapat menentukan pilihannya sendiri dan tentang cara bagaimana agar bisa terjadi perubahan dalam hidupnya, terjadi perubahan positif dan dapat hidup tentram bahagia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.